Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Enang Artebawa dengan NPM 21411107 dari kelas manajemen 21 gabungan. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana kode etik pengguna informasi teknologi dapat memiliki positif dalam penggunaan teknologi. Baik, langsung ke materi yang pertama. Apa itu kode etik pengguna IT? Yang pertama, menghindari dan tidak mempublikasi informasi secara langsung dan bersifat pornografi dan naduensme. Yang kedua, menghindari dan tidak mempublikasi informasi yang mengandung rasa, menyinggung, bullying, maupun memfitnah. Karena profesi IT dianggap orang lain adalah profesi khusus keahlian yang memiliki, karena keahlian yang mereka miliki, maka dari itu bisa menentukan tapi dengan ikatan yang jelas. Selanjutnya, tujuan kode etik profesi. Yang pertama, meningkatkan reputasi profesi yang dijalankan. Lalu yang kedua, agar bisa meningkatkan kesejahteraan. Untuk meningkatkan moral dan dalam suatu profesi. Lalu yang keempat, bentuk kontrol sosial terhadap para pekerja. Lalu yang kelima, menghubungkan nilai dan norma dengan suatu profesi. Lalu yang selanjutnya, mencegah campur tangan dari pihak eksternal yang merugikan. Lalu selanjutnya, mencegah munculnya masalah dan konflik. Yang terakhir, menjaga kesejahteraan anggota dalam menjalankan profesinya. Baik, selanjutnya, siapa yang harus mematuhi kode etik dan menganggap kode etik tersebut penting? Kode etik ini harus dipatuhi oleh semua yang menggunakan teknologi informasi komputer, termasuk individu, organisasi, dan pemerintah. Kode etik ini penting dalam dunia teknologi informasi karena dapat membantu pencegahan penyalahgunaan etik, seperti penyebaran informasi yang tidak benar, mencuri data, dan pelanggaran privasi. Selanjutnya, resiko dan dampak negatif. Menurut yang pertama, menurunkan reputasi dan kredibilitas perusahaan atau organisasi yang diwakili oleh tenaga profesi IT yang melanggar kode etik. Lalu yang kedua, menimbulkan kerugian finansial bagi perusahaan atau organisasi yang mengakibatkan pelanggaran kode etik seperti pencurian data atau penggunaan informasi rahasia. Next. Peran kode etik. Yang pertama, kode etik pengguna informasi teknologi dapat memitigasi risiko dan konsekuensi negatif yang diidentifikasi sebelumnya dengan cara yang pertama, mendorong praktik-praktik yang lebih aman dan etis dalam penggunaan teknologi. Lalu yang kedua, meningkatkan kesadaran tentang risiko dan dampak negatif. Lalu yang ketiga, mendorong akuntabilitas dan tanggung jawab. Lalu peran kode etik yang kedua, yaitu contoh kornet dari bagaimana kode etik dapat mendorong praktik-praktik yang lebih aman dan etis dalam penggunaan. Yang pertama, kode etik dapat mendorong pengguna untuk menjaga privasi data seperti yang dijelaskan dalam Kode Etik Akuntan Indonesia. Hal ini dapat membantu mencegah resiko pencurian data dan kerugian finansial. Next. Di sini ada salah satu contoh di kasus, yaitu pencurian data. Data adalah sekumpul informasi atau juga keterangan-keterangan dari suatu hal yang memperoleh dan melalui pengamatan atau juga pencurian ke sumber-sumber tertentu. Data juga berupa informasi yang dimiliki seseorang bersifat rahasia. Namun, seringnya terjadi pencurian data dikarenakan kelalaian manusia itu sendiri. Di antaranya adalah meminjamkan gadget dengan sembarang tanpa adanya persetujuan antar belah pihak. Lalu penggunaan paspor dan email yang mudah dan dapat dikenali. Bahkan, kebanyakan privasi berupa data pribadi disimpan dalam netbook gadget kita masing-masing. Nah, disitulah peran penting seorang pengguna informasi teknologi untuk mencegah pencurian data tersebut. Selanjutnya, adapun manfaat kode etik. Kode etik pengguna informasi teknologi memiliki manfaat penting bagi individu, organisasi, maupun juga masyarakat secara lebih luas. Lalu manfaat yang pertama dari perspektif individu, yang pertama meningkatkan kualitas diri, meningkatkan kepercayaan, dan juga meningkatkan kesadaran.
Lalu dari sudut pandang organisasi, yang pertama meningkatkan reputasi, yang kedua meningkatkan kepatuhan, dan yang terakhir meningkatkan efisiensi. Selanjutnya dari sudut pandang masyarakat secara lebih luas. Yang pertama meningkatkan keamanan, dan yang kedua meningkatkan kualitas hidup, dan yang terakhir meningkatkan keadilan. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata maupun perbuatan, saya mohon maaf. Saya akhiri, selamat siang.